Loh, suruh login lagi. Ya, tunggu dulu. Hari ini yang kalian kerjakan yang fahmul makruh ketiga kan? Tapi belum dibahas sama sekali ya. Ya, Karena tadi pagi belum. Berarti kita mau dari nomor 1 aja. Oke, ini kenapa agak remote. Oke, tamam. Kita share saja. Tamam, kita masuk di fahmul makruh. Mufradat sama fahmul makruh. Kelasnya ada 2 sih. Kelas Minha Mesir. Kelas Minha Mesir. Oh, sama. Ini yang recently aja. Nah, kita masuk di simulasi. Tapi dari Kemenaknya udah ada pengumuman belum? Belum, enggak. Belum Ustazah. Karena di sana juga masih imtihan sih, teman-teman. Berarti ini ya mufradat dan fahmul makruh yang ketiga. Oke, kita masuk di dari nomor 1. Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu yushaji'u 'alal amali wa yamkutul batalah wa ya'tabirul 'amil fi nadri syariah al-islamiyah kal mujahid. Mai yafamin hadir kita. Jadi Islam itu memotivasi kita untuk bekerja ya, nggak bermalas-malasan gitu loh maksudnya. Dan yamkutu itu kayak nggak suka gitu, benci gimana misalnya. Yamkutu kayak ya Islam itu membenci, batolah itu pengangguran. Membenci ya sama. Pokoknya Islam itu membenci pengangguran dan menganggap menilai kayak seorang amil itu dalam kacamata syariat Islam itu sebagaikan mujahid. Nah, dari ibarat urusan itu mana yang cocok sesuai mafhumnya? Apakah al-batalah mukhalafah lil amal, al-Islam la yushajji'u al-batalah tudhiru syariah al-islamiyah bil amal lil amali manzilah adimah indal Islam. Oke. Yang A artinya itu pengangguran itu beda dengan orang yang punya kerjaan, orang yang mengerjakan sesuatu loh. Islam itu tidak memotivasi untuk menganggur. Itu yang B. Yang C itu syariah Islamiyah itu menunjukkan untuk kita bekerja. Terus dalam bekerja itu ada derajat yang besar gitu loh indal Islam. Nah, yang mana nih yang mafhumnya itu cocok? Yang mana? Oh, yang mana? Yang mana ya, Gama? D. Yang mana? Yang paling enak D ya. Sebenarnya yang pertama juga ya emang bener sih, pengangguran tuh sama orang yang bekerja beda gitu. Tapi dia kayak bukan mewakili ibarah yang barusan kita baca di soal. Ya. Kalau C. Kalau yang C, dia kan gini, syariah Islamnya itu tudhiru bil amal. Syariah Islamnya itu menunjukkan untuk bekerja kan gitu ya. Nah, dia itu kita bandingkan dengan yang D. Nah, perbandingannya yang D lebih enak gitu. Karena dia pas intisarinya tuh apa? Ya pekerjaan tuh berarti emang punya manzilah adimah dong. Nah, jadi kita bandingin aja sama yang D paling bagus. Ya lanjut yang kedua, al-amal as-salih al-ilmu as-salih huwal ilmu alladhi
yatba'ul amal as-salih id annaha mutalazimani mutamasikani fala yakunu amal salihan malam yabni ala ilmin nafi. Jadi ilmu itu disertai dengan amal juga ya. Dan al-amal bila al-ilmu bila amalin al-amal bila ilmin balik lagi al-ilmu bila amalin junun wal amal bila ilmin layakun. Nah, gitu. Jadi yang kita pahami di sini jadi ilmu yang benar tuh harusnya dia yang ada prakteknya juga gitu loh, yang bukan cuma teori aja gitu. Jadi keduanya itu saling berkaitan. Jadi amal juga nggak bisa dia soleh kalau nggak ada ilmu gitu. Oke, nah di sini mana nih yang paling tepat? Apakah al-ilmu mabniun alal amal as-salih atau ilmu an-nafi qoblal amal atau al-ilmu qarinul amal atau yutabiul ilmu al-amal as-salih? Yang mana? Mirip-mirip ya. Kalau yang pertama tuh dia ilmu itu fondasi dari amal. Kalau yang kedua yang B, ilmu yang bermanfaat itu kita harus punya ilmu dulu sebelum mengamalkan. Kalau yang C, ilmu itu kayak berjalan bersama gitu ya dengan amal. Atau yang D, yutabil ilm al amal as-soleh. Setelah kita punya ilmu, setelah belajar, kita harus melakukan amal soleh, mengamalkan ilmu itu tadi. Nah, yang mana nih? C. Yang? C. Yang mana? Yang? J. Yang C dah. Yang C, al-ilmu qarinul amal. Naam. Oke, tamam. Mutalazimah mutamassikan dapatnya dah. Iya, iya mutalazim jadi qarinul amal. Pokoknya duanya itu harus bersamaan lah. Ada ilmu harus diamalin juga. Karena tadi kan ilmu yang al-ilmu bila amalin junun wal amal bila ilmin layakun. Nanti juga lupa itu dari kitab apa ya? Tufah apa sih judulnya? Tajul Arus kayaknya. Oke, innan nas iddalam yajtami'u alal haqqi wal iman farokohum al-batil. Wa innahum yadilluna mahkumin bitabaihim mahma balagu minal kamal. Jadi orang itu, kita jadi baca kata-kata mutiara gitu ya soal yang sekarang ini. Jadi sesungguhnya seseorang itu kayak gak berkumpul dalam lam yajtami'u alal haq wal iman gitu, kayak belum 100% pas tepat gitu hak dan dalam kebenaran dan keimanan gitu. Kalau ya dalam yajtami alal haq wal iman farakom al batil. Kalau belum berkumpul dalam keimanan dan kebenaran, dia akan dipecahkan dengan kebatilan dan mereka tuh akan terus dihukumi dengan tabiat mereka walaupun mereka mahma balagu minal kamal, walaupun mereka mencapai kesempurnaan. Nah, innan nas idalam yastami alal haq wal iman farakhum al batil wa innam yadilluna mahkumin bitabaihim mahma balagu minal kamal. Nah, ini yang tepat yang mana? Apakah ijtima'un nas alal haq wal iman yuaddi ila kamalihim atau al ijtima' alal haq wal iman diamah asasiyah li muqawamatil batil yaglibul batil alan nas duna ijtima'ihim alal haq wal iman idza balagun nas minal kamal fahum mahkumun bitabaihim alal haq wal iman. Orang itu kalau belum satu perkumpulan yang di situ isinya kebenaran dan dengan iman gitu, mereka akan dipisahkan dengan kebatilan. Jadi harus ijtima' alal haq wal iman. Oke, yang mana? A, B, C, D. Yang mana yang cocok? B, Zah.
al-istima' al-haq wal iman di amma asasila muqawmatil batil. Jadi kita tuh nggak akan sampai ke batil kalau kita selama kita masih ijtima' alal haq wal iman, kan gitu ya. Itu intinya sih, tapi dia ada penjelasan setelahnya juga kan, kalau bakal terus dihukumi dengan tabiat mereka. Karena dia jawaban di e-learning belum? Bisa, yang B bisa. Mirip-mirip tuh. Kenapa kita nggak milih yang A? Karena dia yu'adi ila kamalihim, itu nggak itu yang diinginkan kita ini. Kenapa kita nggak milih yang C? Karena di sini yang ditekankan adalah batil, padahal enggak itu yang dimaksud. Yang D malah yang ditekankan bulugul kamalnya. Enggak, bukan itu. Jadi emang D yang paling tepat. Yang keempat, al-quwwatu wal ilmu la yatahassal alaihima illa bittaqwa. Ya, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Al-quwwatu wal ilmu la yatahassal alaihima illa bittaqwa. Fal quwwah bila ilmin sabilun lil hilaki wa amal ilmu bila taqwa fa huwa sabilun lil hilaki aidan. Jadi di sini kita yang ditekankan adalah kekuatan dan ilmu gitu ya. Dan itu keduanya itu nggak akan dicapai kecuali dengan takwa. Jadi hanya bisa dicapai dengan takwa. Terus kekuatan tanpa ilmu itu juga akan berakibat kehancuran. Dan ilmu tanpa ketakwaan itu juga akan jadi hancur gitu ya. Kita lihat ya ilmu yang sekarang dipakainya untuk bikin alat yang buat menghancurkan manusia dan lain-lain kan banyak ya, kayak pencipta bom atau nuklir kan mereka punya ilmu buat bikin bom tapi malah buat menghancurkan manusia atau apa gitu. Oke, atau contohnya yang kayak profesor-profesor tapi malah nyalahin Quran atau ya gitu. Kalian lihat sendiri kan yang booming akhir-akhir ini ya. Jadi manis dada ilman walam yazdad ulam budan lam yazid ilahi illa budan. Pokoknya kalau ilmu itu bertambah tapi nggak ada hidayah, ya malah yang ada malah tambah jauh dari Allah kan. Ya. Nah, yang cocok yang mana? Yusabul insan bihilak illa bitaqwa. Al-quwwah wal ilmu amilun min awamil salamatil insan. Al-quwwah wal ilmu qad yasuqul insan ila hilak. At-taqwa min madahiril quwwah wal ilm. Kayak yang mana? Kalau yang pertama tuh yang A, dia tuh artinya insan itu bisa kena kehancuran kecuali dengan takwa. Terus jadi kuncinya di takwanya gitu. Kalau yang kedua, kekuatan dan ilmu itu termasuk faktor insan itu bisa selamat gitu ya, orang bisa selamat di dunia ini, nggak hancur gitu loh. Terus al-quwwah wal ilmu, jadi terkadang kekuatan dan ilmu itu bisa membawa orang ke kehancuran. Kalau yang D, takwa itu dari madhahir quwwah wal ilm. Kayak yang mana? Mazahir apa artinya? Madhahir itu kayak yang nampak gitu. Hilak. Kalau hilak. Yang mana?
hilakun. Lil hilaki. Hilak tuh artinya Yang kehancuran. B bukan. Yang mana? B. Tapi yang B itu nggak ada takwanya loh. Kan salamatnya itu kalau ada takwa. Ceritanya. Nggak cukup dengan kekuatan dan keilmuan aja, harus dengan takwa yang ditekankan itu. Berarti yang mana? D, D. Yang Yang B. D. yang mana? Hayo. Beza. B bebek. Di sini tuh kekuatan dan keilmuan itu salah satu faktor manusia bisa selamat. Padahal yang bikin selamat tadi kan takwa. Iya kan ya? Oh, al-quwah wal ilmu yatasal alaihima illa bitaqwa wal quwah bila ilmin sabilun lil hilak wa amal ilmu bila taqwa huwa sabilun lil hilak aidan. Yang ditekankan takwanya gak sih? Kalau kalian jawab di e-learning yang mana? Masa yang B? B dah. Enggak kan? B, yang B. B. Ya. D. Iya. B bebek atau D darah? Bebek Zah. Oh, bebek. Kan gak ada takwa-takwanya sih. Ya udah deh, berarti iya gitu lah. Iya. Berarti dia yang ditekankan tuh yang di ini al-quwah bila ilmin sabilun lil hilak, yang itu karena harus ada kekuatan dan keilmuan juga biar nggak hancur gitu ya. Terus tadi kan ilmu harus pakai takwa gitu. Yang nomor 5, min mabadi'il iktisad as-salim anna istismarul amwal yajibu ayyabta'id anil makasib wa turuq ghairu masyru' kal qurud ar-ribawiyah. Oke, jadi dari dasar-dasar ekonomi yang sehat gitu ya, yang benar gitu, atau istismar amwal kayak kita invest harta gitu. Kita sohibul mal terus kita ngasih ke bank, banknya nyalurin ke amil gitu ya. Nah, itu tuh harus, jadi biar jadi iktisad yang salim tadi harus apa? Harus menjauhi dari makasib turuk, dari cara-cara cara mata pencaharian atau profesi atau cara-cara dapat uang, metode-metode dapat uang yang enggak syar'i gitu. Contohnya apa? Kayak minjem uang ya kurut, tapi yang beriba gitu. Jadi kayak minjem ke bank yang ya gitulah yang beriba gitu misalkan. Pinjem sesuatu untuk manapun yang beriba. Nah, di sini mana nih yang cocok? Apakah istismarul mal labudda bitrukin masyru'ah atau al-qard ar-ribawi amalun ghairu masyru' atau al-qard ar-ribawi tariqun lil istismar illa bitaqwa al-amwal taqtadi istismaruha. Yang mana? B bukan. Yang B, B bukan. bebek. A Zah. Oke, yang A ya. Karena kita yang ditekankan tuh apa? Kalau mau invest harta tuh harus dengan cara yang masyru. Dan kita nyebutin qard ribawi itu kayak contoh dari yang guru masyru aja gitu. Penjelasan dari yang guru masyru contohnya apa? Qard ribawi. Selain itu kan banyak juga yang baik goror lah apalah itu gitu ya. Nipu, jual di Shopee, gambarnya apa yang datang apa gitu. Hunaka ihtilafat katsiroh baina ta'lim fil madi wa ta'lim fil hadir. Memintil kali tilafat anna fursa ta'lim fil madi qalilah haitsu kana yaltahiq bil madaris tulab qalilun. Wa hum fil ghalib abnaul agniya wa sukanul madinah. Amal yaum faqat asbaha ta'lim haqqan likulli mawatin likulli muwatin wa fakatsura adadut tulab wa antasharat al madarisu fi kulli makan haitsu sya'al qaul at-ta'lim al-ma' wal hawa. Jadi di sini tuh beda banget ya pendidikan zaman sama zaman sekarang. Zaman dulu tuh dikit yang mau belajar di sekolah, zaman sekarang tuh banyak gitu ya. Zaman dulu orang kaya belum tentu mau sekolah gitu misalnya. Kalau zaman sekarang siapapun maunya mau sekolah. Sampai seakan-akan taklim itu al-ma' wal hawa. Kebutuhan yang kayak kita butuh air atau butuh udara juga. Yu'rafu minan nas anna ta'lim fil madi wal hadir katsir muhtalif qalil mutasyabih. Yang mana? Berarti yang zaman sama zaman sekarang itu apa? Beda.
B. Beda. Alif. Beda. Beda. Gitu. Innal madaris ta'lim fil hadir. Jadi sekolah-sekolah untuk pendidikan zaman sekarang itu gimana? Apakah muntasyara fi kulli makan atau disukanil Madinah atau hakul likulli muwatin atau lil agni afaqat? Sekolah zaman sekarang itu. Muntasyara fi kulli makan. Ya, yang disebut di sini itu ya. Maka suradul tulab muntasyarat al madaris fi kulli makan. Salah. Oke, yastarikul li ta'lim fil madi. Zaman dulu yang belajar itu siapa? Apakah fuqara wal agniya atau abnaul agniya atau tulab qalilun atau kullu muwatin? Yang zaman dulu. Yang C dah. Tulab qalilan. Iya, tulab qalil. At-ta'lim kalma wal hawa. Nah, tadulul ibara ala anna ta'lim al-an qalil wa sa'ab, sahal wa rohis, sahal wa kasir wa rohis. Yang mana? Air sama udara. Qalil sa'ab, sahal rohis, sahal kasir atau kasir rohis. Kasir rohis. Yang mana? Air itu banyak dan murah, mudah didapat, mudah dan banyak atau mudah dan murah? Air banyak, sedangkan darah itu murah ya. Iya, kasir warohis ya. Oke, min ahammi da'aimi sa'adah allati yunshiduhal bashar fi hayatihim ayat ma'innu ala hukukihim wa ayastakirul adala fi ma bainahum. Wa illa fala ya'rif ala wajhil ardi syai'un ab'at li syaqa' wa dimar wa anfalil hudu wal istiqrar bainal afrad wal jama'at min salbil hukum. Idan al-adlullahu qimah daruriyah fil Islam fa'amila ala isbatiha wa irsaiha fala yujad nidam fil Islam illa lil adl fihi dawr fahuwa murtabit bi nidamil idara wal hukam wal qada wa kataba al-hud bal annahu murtabit aidan bi nidamil usrah wa tarbiyah wal qisat wal ijtima' was suluk wa tafkir ila ghairi dzalik min al-anti ma'al mukhtalifah. Pada ya dulu biwuduh ala anal islama yadmanu qimatal adli fi jami'i majalatil hayah. Bal innahu rakaza kafat ahdafihi ala wajibatiha wa tahaqqiha. Lam yatma'in nas hatta irtabatat biha jami'un nawahi tasyiatihi wa nudumnya. Nah, di sini yang ditekankan adalah pokoknya bahagia itu kan salah satu pondasi dalam hidup ya. Nah, terus orang itu kan orang bahagia itu kalau tenang. Nah, orang tenang itu kalau hak dan kewajibannya sesuai kan gitu. Adil lah. Dia mengerjakan kewajiban, dia juga dapat haknya. Itu pasti hidupnya bahagia, ya kan? Itu. Dan Islam juga sangat memperhatikan adalah itu tadi. Terus jangan sampai haknya orang diambil atau orang nggak mengerjakan kewajibannya gitu. Jadi adil itu punya nilai yang tinggi lah, yang penting dalam Islam. Ya, nah di sini lam yatma'in nas, orang itu nggak tenang hidupnya. Hatta irtabatat biha jami'un nawahi tasyiati wa nudumi, sampai dia itu terikat dengan hal-hal yang segala aspek dalam hidupnya yang berkaitan dengan tasyiat dan nudum, sistem, disiplin, gitu, aturan gitu. Al-adl wal hukam, al-hudu wal istiqrar, al-afrad wal jamaat, as-suluk wa tafkir. Ini titik-titiknya. Lam yatma'in nas hatta irtabatat biha jami'un nawahi tasyiati wa nudumihi. Maksudnya al-adl wal hukam, al-hudu wal istiqrar, al-afrad wal jamaat, as-suluk wa tafkir. Yang mana? Yang harus ada adl wal hukam ya. Minal umur al-muhimmah li tahqiqil hudu wal istiqrar bainal afrad wal jamaat. Nah, cara biar kita tuh hidup tenang, damai, tentram, sentosa gitu ya. Itu gimana? Hal yang penting gitu untuk kita mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, sentosa. Apakah al-istiqrar bil adl, salbul hukuk, tawfirul hukuk, atau al-afrad wal jamaat? Gimana caranya? Dengan
استقرار في العقل. Terus adil ya, atau dengan tawfirul hukum juga bisa. Kalau di sini anfalil hudu wal istiqrar bainal afrad wal jamaah min salbil hukuk. Di sini tawfirul hukuk ya. Itu nggak jawaban di e-learning. Jadi ketika orang dapat haknya tuh dia hidupnya tenang, ya kan? Kita dapat hak dari orang tua, dapat jajan kan tenang kan? Amil al-Islam al-isbatil adl bainan nas binaan ala annal adl al-adl labudda min irsaihi bainan nas lahu qimatu ad-daruriyah mufaddalah al-adl min da'ami sa'ada al-adl yurisul itminan. Nah, Islam itu kan kayak kekeh gitu ya, harus mempertahankan keadilan gitu antar manusia. Kenapa kayak gitu? Apakah gara-gara adil itu harus ditanamkan di kehidupan orang, atau karena adil itu punya nilai, atau karena adil itu termasuk faktor bahagia, atau karena adil itu bisa ngasih ketenangan yang damai sentosa? Yang mana? Beza. Jawaban di learning C nggak? Kan dia awalnya dia bikin orang bahagia karena tenang, orang tenang karena hak wajibannya tercukupi. Akhirnya adil itu punya nilai kan gitu. Ya nggak? Setuju nggak? Di e-learning beza. Oh B. Karena berarti Islam itu karena punya nilai gitu aja ya, karena adil itu punya nilai. Oke. Jadi di sini deduktif cara pikirnya. Dia punya nilai karena gitu kan. La yujad nidom fil Islam illa walil adli fihi daur. Wa hadza yakni, jadi sistem dalam Islam itu harus menjadikan keadilan itu berperan. Ini maksudnya apa? Apakah adil mulazim lin nudum al-islamiyah? Apakah maksudnya itu adil itu harus ada dalam sistemnya Islam, atau al-Islam yursil adil bainan nas, atau al-adil min samatil Islam, atau al-adil min haqaiqil Islam? Yang mana? Yang A ya. Jadi adil itu harus ada dalam sistem Islam, dalam semua kehidupannya orang Muslim. Idza kana al-Islam dhamana fihi al-adl fi jami'i majalatil hayah, fa minal lazim isbatu qimatil adl bainan nas, atau rabtu majalatil hayah bil Islam, atau tarkizu ahdafil Islam al-adl, atau tahqiqul adl fi majalatil hayah. Jadi kalau Islam itu menjamin adanya keadilan di semua aspek kehidupan manusia, fa minal lazim berarti harus apa? Yang pertama, isbatu qimatil adl, harus mengokohkan nilai keadilan, atau Robert mengikat ya dengan semua aspek kehidupan itu harus terikat dengan Islam, atau fokus ke tujuan Islam, atau mewujudkan adil fi majalatil hayah. Yang mana? Kalau Islam menjamin harus ada adil. Yang A, berarti kita harus mewujudkan adil bainan nas. Al-maudu al-munasib linas as-sabiq, mana nih yang cocok? Apakah da'i musa'adah nudumul Islam bil adil, atau al-adil wa istiqrar mujtama, atau duriyatul adil fil Islam? Yang mana judul yang cocok untuk teks yang tadi kita baca? Yang D apa maksudnya Azah? Yang D. Yang D, karena kita fokus ke adil, dan da'i musa'adah itu cuma pengantarnya aja. Mau masuk jelasan ke adil itu karena ya itu akan mewujudkan kebahagiaan. Oke, yang ke-16 teks lagi ya. Inna huquqal insan fil Islam manhun minah ilahiyah manahahallah bi khalqih. Fa hiya laysat min makhluk li makhluk mislih. Yamunnu biha alaihi wa yasubbuha minhu matan. Bal hiya huququr Allah lil insan wa huququl insan fil Islam tunbi'u minat takrim alillahi lil insan bin nusus as-sharihah.
wa huwa juz'un min at-tasarruh al-islami wal ubudiyyah lillahi ta'ala wa fitratul insan allati fatarahu Allah 'alaihi min khasaisi huquqil insan fil Islam wa annaha kamilah wa ghairu qabilah lil ilgha. Li'annaha juz'un min asy-syari'ah al-islamiyah amma wathaiqul bashar fahiya qabilah li ta'diyya ghairu muta'abbiyah 'alal ilgha. Mahma jara tahsinuha bin nusus al-mu'tamad 'alaiha. Wa huququl insan kama ja'a bihal Islam huquq mulzimah syara'ahal khaliq subhanahu wa ta'ala. Falaisa min haqqi bashar ayyutilaha aw yata'adda 'alaiha wa yusqit hasanataha al-muhkam. La bi iradatil fardi wala bi iradatil mujtama ayyan kanat quwwatuha wa kaifa makanat as-sultat allati tuhituha. Nah, di sini kita masih nyambung sama yang tadi ya, karena kita lagi ngomongin hak-haknya insan nih fil Islam. Jadi kita tuh punya hak nih. Dan hak itu tuh kayak anugerah gitulah dari Allah gitu buat kita. Bukan dari makhluk gitu. Makanya kita bersyukur kepada Allah gitu ya. Hak yang kita miliki itu sudah dikororkan gitu loh oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Nah itu jadi itu bentuknya takrim ilahi untuk kita. Gitu. Dan itu adalah itu termasuk worldview-nya Islam ya. Islamic worldview. Gitu. Dan itu fitrahnya insan juga. Ini lagi bahas hukuk pokoknya. Jadi hukukul insan itu dalam Islam itu adalah hukum. Jadi kayak yang lagi pembahasan HAM itu loh, hak asasi manusia gitu-gitu. Itu emang udah ada syariat Islam udah punya kayak gitu, udah ada korornya. Nil kalimat allati bainaha alaqatul makna finnas asabik. Mana kata-kata yang punya alaqah antara satu sama lain? Apakah Islam ta'dil ilgo, hukum wasaik yu'til, takrim minah Allah, yaskutu al-fardu al-mujtama. Alaqah makna. Mana yang punya alaqah makna? 3 kata yang maknanya punya alaqah. Islam ta'dil ilgo. Hukuk wasaik yu'til. Takrim minah Allah. Yaskut farad mujtama. Ada ya soal kayak gini. Ayo yang mana? D bukan Za. Yang B. D. D. Yuskit tuh kayak ilgo ya, meniadakan atau menjatuhkan farad mujtama. Farad sama mujtamanya punya alaqah, tapi sama sakotesku tuh apa coba alaqahnya? Di e-learning apa? Ini juga yang A. Ta'dil sama ilgo punya alaqah, tapi ke Islam nggak ada. Yang B. Kan? Hukuk wasaik tak. Kalau taktil kan sama kayak ilgo ya, kayak meniadakan gitu. Wasaik itu dokumen, hukum itu hak. Takrim memuliakan, minah itu anugerah Allah. Jadi yang punya alaqah itu takdil ke ilgo, takrim ke minah, farad ke mujtama, ya enggak sih? Terus kalau alaqahnya 3 sama yang mana nih cocoknya? Kalian lihat nggak jawaban di e-learning? Yang C, Zah. Yang C jawaban di e-learning. Iya. Ya, ini punya alaqah emang. Takrim itu suatu kemuliaan ya. Minah itu kayak anugerah gitu. Yang ngasih siapa? Allah gitu kali alaqahnya ya. Karena Allah yang ngasih anugerah ya. Tapi di e-learning itu B Za. Hukuk Beza. wasaik. Yang B dah. Yang ini yang hukuk wasaik yu'til ini. Iya, Zah. Iya. Oh Hukum iya, itu Zah, iya, Zah. hak-hak. Wasaik itu kayak dokumen atau data-data gitu ya. Wasikoh gitu. Yu'til itu kayak ilgo artinya membatalkan. Bisa kali ya. Nggak ini juga nggak yakin. Nomor 16 kita skip dulu ya. Alaqah makna gitu, mana ya alaqah maknanya? Ya bisa mungkin ya hak-hak, data-data atau dokumen, terus yu'til bisa. Karena yang bisa ditiadakan hukuk atau wasaik itu. Minal minahil lati manahallah li khalqi, dari anugerah Allah untuk makhluknya itu apa? Apakah takrim ilahi, hukukul insan, hosois insan atau tasawur islami? Mana yang merupakan anugerah dari Allah untuk makhluknya? Yang mana? Hak-hak manusia. Hak-hak itu ya yang lagi dibahas di teks ini, hukukul insan. Nomor 18.
tutabar hukukul insan fil Islam juz'an minasyariah al-islamiyah fahiya tusbihu. Jadi hukukul insan, hak-haknya human gitu ya, orang di Islam itu termasuk bagian dari syariat Islam. Fahiya tusbihu apa? Qabilah li ta'dil, bisa dinego gitu ya, qabilah li ta'dil tuh. Atau kamilah wa ghairu qabilah lil ilgo, dan dia sempurna yang nggak bisa diganti-ganti. Udah tepak palu gitu, nggak bisa lil ilgo lagi. Atau fitratul insan ala sasi, atau muhassanah bin nusus, yang dijaga dengan teks-teks syariat maksudnya. Terus bihu apa? Qabilah li ta'dil, enggak salah ya. Apakah kamilah wa ghairu qabilah lil ilgo, atau itu jadi fitrahnya insan, atau dijaga dengan nusus karena dia juz'un dari syariah, yang mana? B, Zah. B dah. BBB kan? Iya dah. Oke, karena dia ada di teks sih. Kamilah wa ghairu qabilah li ilgo. Mana ya? Garis ini nih. Fahiya qabilah. Kalau wasaik basyar tuh bisa diganti gitu kan. Itu Zah. Wa anna. Atas bawah. Di tengah Zah. Tengah lagi ya, dua. Anah baris keberapa? Oh, wa anah kamilah wa Baris ghairu qabilah lil ilgo. Ya, ya. Itu kalau hukukul insan. Tamam. Nomor 19, birrahmi min tahsini wasaikin basyar an hukukil insan bin nusus al-wadhiha fahiyya. Kalau kita lihat-lihat nih dari wasaik basyar, jadi kayak undang-undang negara kita gitu termasuk wasaik basyar gitu, yang tentang HAM gitu, misalkan tentang hukukul insan. Binusul al-wadhiyah fahiyya qabilah li ta'dil qawiyah muta'abiyah alal ilgo. Qabilah li ta'dil itu bisa diganti-ganti, bisa diganggu-gugat gitu lah. Kalau qawiyah muta'abiyah lil alal ilgo itu yang nggak bisa diganggu-gugat. Kalau kamilah la ta'dil alaiha, dia udah sempurna, wasaik basyar ya. Kayak undang-undang HAM gitu loh. Atau ghairu qabilah li ta'dil. Yang mana? Kalau wasaik basyar itu berarti qabilah li ta'dil. Nah, kalau syariat Islam baru ghairu qabilah li ta'dil. Min hasaisi hukukil insan fil Islam. Jadi termasuk keistimewaannya hak-hak insan dalam Islam. Apakah anna hukuk mulzamah atau mukhalafah an nususil basyar, atau anna asliyah abadiyah, atau anna ja'a bihal Islam. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Hukukul insan fil Islam yang karena ada. dia hukuk yang mulzamah, karena dia wajib gitu, wajib ada. Ghairu qabilah li ta'dil, terus dia nggak bisa ilgo, udah pokoknya harus diikutin. Wah, kayak undang-undang yang bisa aja ganti tiap mau bikin sidang. Tamam. Sampai sini ada yang ditanyakan.